Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Merah Putih, kelompok 2 akan membahas sedikit tentang perjanjian dalam bisnis, yaitu kontrak dan keabsahannya. Saya Paramita Agni Effendi. Saya Diki Sago. Saya Alita Tania Putri. Saya Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Paramita Agni Effendi akan menjelaskan sedikit tentang perjanjian dalam bisnis, yaitu kontrak dan keabsahannya. Di sini ada, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan perjanjian? Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan secara hukum. Pentingnya perjanjian dalam bisnis itu untuk apa sih? Yang pertama, mencegah perselisihan. Yang kedua, menentukan hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga kepastian hukum. Dasar hukum perjanjian yaitu ada di KUH Perdata pasal 1313 yang berisi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Di sini ada asas-asas perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yaitu freedom of contract yang ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme atau konsensualis, yaitu ada di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang pada saat tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat ada asas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda yang isinya merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya yang ada di undang-undang. Yang keempat ada itikat baik atau good faith, di mana ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Yang terakhir ada asas kepribadian atau personality, ada di pasal 1315 KUH Perdata yang berisi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Jadi untuk mengadakan suatu perjanjian, hal tersebut harus penting. Pokoknya kalau bikin perjanjian harus ada benefit dan pentingnya buat diri sendiri itu apa. Terus hal yang penting dalam perjanjian bisnis, yang pertama ada identitas para pihak, yang kedua ada objek perjanjiannya itu apa, yang ketiga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu apa, lalu ada jangka waktu perjanjiannya berapa lama, cara penyelesaian sengketanya seperti apa, dan sanksi dan akibat bagi yang melanggar dalam sebuah perjanjian. Ada juga di sini proses pembuatan perjanjian dalam bisnis. Yang pertama harus negosiasi antara pihak. Yang kedua perumusan hal-hal penting dalam perjanjian itu apa saja. Yang ketiga pemeriksaan dan perevisian perjanjian. Jadi kalau misalkan ada yang setuju dan tidak setuju harus dibicarakan kembali. Terus yang keempat ada penandatanganan perjanjian agar lebih hitam di atas putihnya harus pasti gitu. Terus langsung ada pelaksanaan dan pengawasan. Lalu ada resiko dalam perjanjian bisnis. Setiap yang kita buat pasti ada resikonya. Di sini resiko perjanjian dalam bisnis ada pelanggaran kontrak, ada ketidakpastian pelaksanaan, pasti yang namanya janji ada yang ingkar, ada one prestasi. One prestasi itu ingkar janji, dan kerjasama yaitu MOU Memorandum of Understanding. Terus dua ada kontrak kerja, perjanjian sewa menyewa, sama perjanjian investasi yang biasanya kita ketemui kalau misalkan kita nabung di suatu bank pasti ada perjanjian. Terus kesimpulannya,
Perjanjian dalam bisnis sangat penting untuk memastikan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi semua pihak. Penyusunan perjanjian harus dilakukan dengan format yang jelas, menghindari resiko, serta memudahkan penyelesaian sengketa di masa yang akan datang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Udah. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alita Talia Putri akan membahas keberlanjutan perjanjian dalam bisnis, kontrak dan keabsahannya. Yang selanjutnya, yang tadi sudah dibahas oleh Paramita, ada definisi dari perjanjian dalam bisnis, asas-asas dan juga wan prestasi. Selanjutnya ada apa sih subjek dan objek hukum dari perjanjian. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Misalnya subjek hukum ini adalah perseorangan atau badan hukumnya tersebut. Lalu apa sih objek hukumnya? Objek hukumnya adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya adalah harta benda yang dimiliki oleh perseorangan tersebut. Selanjutnya ada apa sih sifat dari subjek hukum dan objek hukum? Hukum yang bersifat imperatif adalah hukum yang memaksa. Berarti bahwa hukum ini harus ditaati oleh semua subjek hukum dan mengikat. Subjek dari hukum adalah yang mendapatkan hak, perlindungan hukum, dan berkewajiban, keharusan melakukan sesuatu atau larangan tidak melakukan sesuatu dalam peraturan hukum. Lalu hukum ini berlaku terhadap objek hukum yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh subjek hukum. Misalnya hukum lalu lintas memiliki subjek, yaitu orang perseorangan yang mengendarai kendaraan tersebut. Lalu objek hukumnya adalah badan hukum seperti perusahaan yang memiliki kendaraan tersebut, dan kendaraan yang digunakan oleh perseorangan tersebut termasuk ke dalam objek hukumnya. Selanjutnya, contoh subjek hukum. Contohnya ada manusia seperti kita. Manusia ini contohnya adalah subjek hukumnya. Lalu pemerintah, PT atau perseroan terbatas, negara, PMI, Palang Merah Indonesia, ataupun organisasi internasional. Lalu contoh dari objek hukumnya adalah rumah yang menjadi objek hukum dalam perjanjian jual beli antara A dan B. Jadi subjek hukumnya adalah kita sebagai manusia, lalu objek hukumnya adalah rumah yang menjadi perjanjian antara kita sebagai subjek hukum dengan orang lain. Lalu juga ada rumah yang menjadi objek hukum dalam hubungan sewa-menyewa antara A dan B, dan janji yang tidak terpenuhi dalam perjanjian yang menyuruh masing-masing pihak menjalankan kewajiban tertentu. Selanjutnya akan membahas bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah sesuatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah sesuatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Cukup kesepakatan para pihak. Yang pertama ada perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Yang kedua ada perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Yang ketiga ada perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial ini adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang itu. Lalu ada contoh bentuk perjanjian. Ada perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis itu adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan. Lalu ada perjanjian lisan. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan yang diucapkan. Lalu ada perjanjian obligator. Adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Lalu ada perjanjian non-obligator, perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Juga ada perjanjian sepihak
yang membebankan prestasi kepada satu pihak saja, perjanjian timbal balik yang dimana perjanjian yang membebankan, lalu ada juga perjanjian anonim, perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, perjanjian campuran, perjanjian yang merupakan gabungan dari dua atau lebih perjanjian yang bernama, lalu juga ada perjanjian internasional, dapat berupa perjanjian internasional tertulis ataupun perjanjian internasional lisan. Kesimpulannya adalah pada umumnya yang menjadi objek dari suatu perjanjian adalah barang. Tapi seiringnya berjalannya waktu, perjanjian kerja dijadikan objek perjanjian. Yang dimana hal ini itu diatur dalam pasal 1601 KUH Perdata. Lalu bentuk-bentuk perjanjian juga terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Sando akan melanjutkan tentang perjanjian dalam bisnis. Yang pertama ada syarat perjanjian ya. Syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama ada sepakat mereka yang mengikatkan diri. Jadi yang di sini tuh maksudnya adalah dalam kedua belah pihak satu sama lain itu harus saling mempunyai kebebasan ya dalam berkehendak. Soalnya apabila tidak ada kebebasan dalam berkehendak dari salah satu tersebut, maka akan ada kecacatan dalam perwujudan kehendak. Lanjut. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, dalam cakap bertindak tersebut melakukan perbuatan hukum, orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa, yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah. Nah, sedangkan untuk orang yang tidak berwenang tuh, yang pertama ada menurut pasal 1330 KUH Perdata meliputi yaitu anak-anak di bawah umur, orang-orang dalam pengampunan atau curadus. Yang ketiga ada orang-orang pengampunan perempuan atau istri. Yang ketiga adalah karena suatu hal. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu. Sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis, dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut, benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan, barang yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Dapat ditentukan jenisnya dan barang yang akan datang. Yang keempat ada suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal. Artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah syarat perjanjian haruslah memiliki suatu hal dan juga masuk dalam syarat KUH Perdata ya, yang melibatkan hukum dan tanpa paksaan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam syarat-syarat tersebut. Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan? Oke. Cukup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari kelompok 2, kelompok merah putih akan menjelaskan perjanjian dalam bisnis yang akan melanjutkan dari materi setelah Diki, yaitu ada kontrak dan keabsahannya. Untuk yang pertama ada penyusunan dalam perjanjian atau anatomi kontrak. Ada prinsip hukum dalam kontrak, yaitu satu ada parti autonomi, yaitu kebebasan berkontrak, atau para pihak bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Untuk yang kedua ada pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Terus ada satu pra penyusunan kontrak, yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kontrak disusun. Satu ada identifikasi para pihak, yaitu pastikan identitas, kewenangan, dan dasar hukum keterlibatan pihak-pihak dalam kontrak jelas. Yang kedua ada penelitian awal, ada rincikan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk aspek pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan. Yang ketiga ada pembuatan Memorandum of
understanding, yaitu atau MOU. MOU adalah perjanjian pendahuluan yang bersifat tidak normal. Yang tidak formal. 4 ada negosiasi. Ada jenis lunak, keras dan berbasis kepentingan atau win-win solution. Terus ada tahapan meliputi persiapan. Ada menguasai konsep, memahami klien dan solusi masalah, dan pelaksanaan, memimpin negosiasi dan mencatat kesepakatan. Terus yang kedua ada tahap penyusunan kontrak. Ada penyusunan kontrak dilakukan dalam 5 tahap. 1. Pembuatan draft awal. Ada judul, pembukaan, identitas pihak, latar belakang, isi dan penutup. Yang kedua ada tukar menukar draft. Yang ketiga ada revisi jika diperlukan. Yang keempat penyelesaian akhir. Yang kelima ada penandatanganan kontrak. Terus yang ketiga struktur dan anatomi kontrak. Kontrak terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pendahuluan. 1. Deskripsi instrumen. Ada nama kontrak, tanggal dan tempat. Terus yang selanjutnya ada identitas pihak dan kapasitas hukum mereka. Yang terakhir ada penjelasan atau premis. Terus yang kedua yaitu isi yang meliputi klausula definisi, transaksi spesifik dan ketentuan umum. Terus yang ketiga ada penutup. Yang ke-1 ada kata penutup, yang kedua ada ruang tanda tangan para pihak. Terus yang keempat ada pasca penyusunan kontrak. 1 ada pelaksanaan dan penafsiran. Jika ada ketidakjelasan, penafsiran dilakukan berdasarkan kata-kata dalam kontrak, maksud para pihak dan kebiasaan setempat. Yang kedua ada penyelesaian sengketa. Para pihak bebas memilih jalur penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Penyusunan perjanjian atau anatomi kontrak. Penyusunan kontrak yang baik dan efektif didasarkan pada 2 prinsip hukum. Ada yaitu party autonomy atau kebebasan berkontrak. Terus yang kedua dan ada pacta sunt servanda atau janji harus ditepati. Para pihak memiliki kebebasan menyusun kontrak sesuai keinginan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Penyusunan kontrak yang struktur dan memenuhi prinsip hukum akan meminimalkan potensi konflik serta memastikan hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Tidak ada. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, terima kasih.